Perhatian! Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah sore hari ini kita bertatap muka yang mungkin tiap Sabtuan ini tatap layar. Jadi alhamdulillah kita berkesempatan untuk bisa ketemu langsung, dan seperti apa yang selalu kita bahas di manapun baik online maupun offline, ini adalah forum pembelajaran kita bersama, forum kita bertumbuh bersama. Dan alhamdulillah, mungkin pertama-tama juga mari kita sama-sama doakan, alhamdulillah pertemuan kita hari ini kita bisa dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bersyukur berterima kasih. Kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di sore hari ini senantiasa selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, sore hari ini kita kedatangan bintang tamu yang alhamdulillah saya rasa kalau ibu dan bapak sering nonton YouTube, pasti linkage channel-channel saya tuh pasti direkomendasiin juga gitu ya. Jadi Mbak Kumaila ini pengampu lah ya, yang owner kali ya, kita bisa owner ya, owner dari channel YouTube yang namanya Forbidden Question gitu. Jadi di situ banyak banget topik-topik pembicaraan yang agak jarang dibicarakan, khususnya kaitannya dengan religiusitas gitu. Makanya sore hari ini saya mengangkat judul bahwa krisis literasi agama. Nah, artinya banyak hal yang saya rasa akan kita bedah gitu ya dengan Mbak Kumaila ini. Dan seperti biasa Ibu dan Bapak sangat ditunggu partisipatif untuk berdialognya, karena narasumber Mbak Mela ini hafiz Quran. Dari lahir sampai S1 urusannya sama agama lah gitu kira-kira. Lulusan tafsir ya Mbak ya? Lulusan tafsir, dan memiliki pandangan-pandangan yang super mind blowing gitu. Memiliki pandangan-pandangan yang luar biasa, dan salah satu yang sangat menggemparkan itu adalah memutuskan untuk melepaskan jilbab. Itu menarik gitu ya. Itu asik gitu ya. Kemarin saya pernah diskusi tentang itu dan banyak perspektif, entah itu bicara tentang pro atau kontra atau apapun itu, tetapi banyak hal yang saya rasa bisa kita gali. Dan sebelum masuk ke topik tentang si agama ini, nanti kita lebih ke dialog gitu ya Ibu Bapak, lebih ke diskusi. Mungkin Mbak Mela boleh introduction dulu untuk memperkenalkan, karena kali pertama datang ke sini. Selamat datang di Fastabiqul Khairat. Ini kajian udah 14 tahun. Luar biasa ya, kajiannya udah lebih dari 1 dekade gitu. Dan audiensnya di sini semangat belajarnya luar biasa, Mbak. Jadi online ada, offline, pokoknya udah aja, ini luar biasa aja gitu. Tapi kalau ditanya salah mulu gitu, itu aja ya. Kalau ditanya gitu-gitu aja gitu. gitu lagi gitu. Tapi seru ya, ini kekeluargaan yang luar biasa di Fastabiqul Khairat. So, kita awali dengan introduction untuk Mbak Mela, dipersilakan. Intro dulu. Oke, terima kasih Bang Abu sudah mengundangku ke Fastabiqul Khairat yang mengesankan ini. Sudah 14 tahun. Separuh usiaku. Jangan gitu sih. Oh ya. Jadi berasa wah, hidup sudah lama sekali berjalan, dan itu dipakai tahun-tahun hidup dipakai untuk belajar dan belajar. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kenalkan nama saya Kumaila, panggilnya Mela aja supaya gampang. Dan tadi seperti yang dijelaskan, aku itu adalah konten kreator di kanal Forbidden Questions di YouTube. Kenapa bikin Forbidden Questions? Karena kurang lebih karena cuma itu yang bisa aku kontenin. Karena pengalaman dan pengetahuan aku banyak berbatasan dengan konsep-konsep agama dan religiusitas. Waktu masih muda kebanyakan concern aku dan kekhawatiran aku tuh di hal-hal yang kayak gitu. Sekarang ketika udah dewasa aku jadi tinggal share-share aja gitu. Tinggal share-share aja apa yang dulu waktu masih muda aku cari tahu. Itu kali.
Oke, mungkin boleh cerita dari background dulu Mbak, bahwa dari mulai brojol gitu ya, udah dipenuhi dengan nuansa-nuansa religiositas gitu, sampai akhirnya juga jadi hafiz, terus jadi belajar tafsir, dan sampai akhirnya di situ muncul tentang critical thinking tentang religion gitu ya. Karena saya rasa, saya juga research gitu ya, bahwa hampir 80-90% ibu dan bapak, mungkin saya ulang gitu ya, bahwa masyarakat beragama kita itu hanya terpapar oleh dogma dan doktrin gitu misalnya. Dan kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu salah satu orang Islam paling banyak, tapi ranking Islaminya nggak ada di 50 besar gitu misalnya. Dan kita tahu bahwa di tahun 2022 kita ini dinobatkan sebagai netizen tidak beradab se-Asia Pasifik gitu misalnya. Tingkat korupsi di sini gimana Ibu Bapak? Ya gitu aja sih gitu ya, padahal orang Islamnya juga banyak gitu. Dan IQ rata-rata kita 78,4 dan IQ gorila 70, nggak jauh beda gitu kira-kira. Jadi memang kalau kita ngomongin tentang critical thinking, apalagi berbicara masalah agama, agak sulit untuk masuk kepada abstraksi atau sesuatu yang konteksnya adalah amsal atau perumpamaan atau esensial ketika memang critical thinkingnya nggak nyala gitu ya. Nah, yang menarik adalah Mbak Mela ini melalui satu fase yang akhirnya sampai menuju kepada si critical thinking yang saya rasa sangat menarik untuk kita gali dengan perspektif pembelajaran, knowledge, dan kesadarannya yang nanti kita akan bedah pelan-pelan. Tapi pertama dulu sih Mbak Mela, starting point dari masuk ke yang religiusitas banget sampai ke dalam tanda petik mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya menjadi sebuah konten gitu, itu perjalanannya gimana sih? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu ada seiring tahap usia sih. Kayak waktu kebetulan ibuku juga hafal Quran, jadi memang aku di-setup untuk mendapatkan pendidikan Islam lah. Jadi dari sejak masuk sekolah aku dari pesantren gitu, sampai lulus sekolah dari pesantren. Jadi pertanyaan pertama mungkin kayak kenapa harus hafal Quran gitu. Terus kan seiring seiring hafal Quran, habis itu belajar bahasa Arab, aku jadi menemukan misalnya ada keganjilan-keganjilan yang gak aku pahami gitu. Kayak kenapa Quran ditulis begini, kenapa ini harus disampaikan di Quran, kenapa ayat ini terkesan kontradiktif dengan ayat-ayat di surat lain, hal-hal kayak gitu sih. Itu jadi pertanyaan terus, dan aku menyadari bahwa tidak ada figur yang bisa memberikan aku jawaban memuaskan saat itu. Karena ya guru yang hafal Quran juga nggak banyak gitu, atau ada guru hafal Quran tapi kan belum tentu beliau paham bahasa Arab gitu, karena itu kan perangkat ilmu yang repot ya, yang perlu dipelajari dalam jangka waktu panjang gitu. Terus aku suka mendapatkan apa ya, kan kayak tadi tuh waktu kecil misalnya aku suka disuruh baca Quran, nanti orang-orang pada naruh air. Nah itu kan salah satu kayak keganjilan kecil, atau orang-orang dewasa sekitarku kayak pada wah ini masih kecil hafal Quran. Mereka melihat itu seperti sebuah keajaiban. Jadi aku merasa punya beban moral untuk belajar terus karena aku cuma hafal doang saat itu gitu. Aku nggak ngerti ini Quran apa, yang penting disuruh ibu aku ngafal, terus guru ngaji aku juga suportif, jadi ya aku lakukan gitu. Dan aku juga dengan senang hati aja gitu, senang-senang aja. Dan pertanyaan itu jadi kemana-mana tapi nggak benar-benar punya jawaban. Kayak misalnya ketika aku berdoa, aku jadi bertanya apakah Tuhan mendengarkan apa yang aku minta gitu. Bagaimana, apakah, kan kadang kita suka dibilang kadang aku suka oleh orang sekitarku aku dianggap VIP-nya Tuhan karena aku hafal Quran, pasti aku diprioritaskan gitu ya. Emang keuntungan hafal Quran apa sih? Nah itu juga diprioritaskan tadi sih ya. Banyak sekali hadis-hadis yang sebenarnya kualitasnya dipertanyakan mengenai kelebihan-kelebihan hafal Quran gitu. Kayak nanti ibu bapaknya dikasih jubah dan singgasana atau apa mahkota di surga nanti, atau surga dijamin gitu-gitu. Itu ada hadis-hadis gitu? Ada hadis-hadis kayak gitu. Tapi sebenarnya ada juga bisa memberikan syafaat gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada kerabatku nih yang mau masuk neraka, aku di akhirat bisa nolongin dia, yang gitu-gitu tuh. Tapi sebenarnya kualitasnya dipertanyakan ya. Dan malah berarti ibu bapak kita aman ya semua di sini ya. Temennya kan, kita temenan ya. Enggak, kita semua aman bukan karena aku temenan, karena kita semua aman. Oke. Sebenarnya kan
bahkan perintah menghafal sendiri itu bukan menghafalnya gitu, tapi aku lihat juga di Indonesia terutama ya, tren pendidikan menghafal Quran ini semakin trending gitu, tapi aku merasanya itu meaningless karena tidak diiringi dengan pemahaman gitu. Oke. Jadi kita cuma jadi generasi Qurani yang sebenarnya nggak Qurani. Generasi yang hafal Quran, Generasi tapi hafal nggak Qurani gitu tapi ya. nggak Qurani. Oke. Lanjut. Mungkin seiring pertanyaan-pertanyaannya bisa lebih aku explore seiring aku belajar perangkat studi Islam yang lain gitu di pesantren, atau aku ngaji kitab-kitab, terus juga pas kuliah. Kalau kuliah kan memang kita dikasih ruang nih, mahasiswi tafsir itu kan peluang penelitiannya adalah riwayat-riwayat dan ayat-ayat yang ganjil. Nah itu jadi bahan penelitian kita atau jadi bahan kritik kita. Ya jadi itu ngasih aku ruang buat bertumbuh secara intelektual sih. Oke. Dan apa sih yang Mbak Mela ketika pertama kali menjadi critical thinking, kan pasti banyak nemu aneh-aneh di agama, bener nggak? Banyak. Kenapa begini, kenapa begitu, terus surga kenapa tadi begini, begitu dan lain-lain. Itu kan sesuatu yang datang dari nalar gitu ya. Nah saya komain gini. Dan tetapi banyak banget loh sekarang ketika kita orang beragama tuh kalimatnya bahwa kamu nggak usah nanya, imani aja, pokoknya katanya ya begini gitu. Yang seakan-akan kayak kontradiktif di mana Quran justru nyuruh pakai akal, tapi justru misalkan si figur otoritas lah atau dengan kolektif consciousness ini bahwa agama tuh seakan-akan justru malah jangan pakai akal gitu. Mengalami gitu dan gimana perspektifnya, Mbak Mela? Itu menarik sekali ya, maksudnya di saat yang sama kita mengagung-agungkan abad keemasan Islam, yang mana sebenarnya abad keemasan Islam itu kalau ditarik ke Indonesia sekarang pasti udah dikata-katain liberal. Maksudnya? Jadi kita kan suka, oh iya nih ulama abad keemasan Islam gini-gini, kita banggakan gitu sebagai puncak intelektualitas dalam sejarah peradaban Islam gitu. Tapi kita sendiri tidak menghidupi kultur itu gitu. Jadi kita terhegemoni dengan kebanggaan masa lalu yang kita omongin terus, tapi kita doing nothing gitu lah kira-kira. Dan kalau ulama-ulama itu kita taruh di sekarang, itu ulama-ulama itu bakal dirujak, bakal dianggap wah ini liberal sesat gitu. Dengan standar tren pembacaan agama secara terlalu tekstual tadi. Oh, karena pemikir-pemikir zaman lalu sangat liberal sebenarnya ya. Maksudnya menurut sangat standar, open mind gitu kan? Iya, mereka mau mengadopsi nilai-nilai agama dengan pandangan Aristotelian. Misalnya mereka pakai kerangka filsafat Yunani kuno untuk memahami agama. Mereka mau memakai kerangka teologis yang udah dikembangin sama teolog-teolog Kristen yang udah duluan gitu. Maksudnya secara peradaban kan Kristen ini udah lebih dulu 500-an tahun gitu dibanding Islam gitu. Jadi mereka udah duluan mengkonsepsikan konsep-konsep Tuhan dan agama secara teologis gitu, dan kita belajar cara berpikirnya dari situ. Dan saat itu tuh masa ketika peradaban memang sangat-sangat terbuka, kita sangat terbuka pada pengetahuan baru, terhadap pemikiran baru, itu sangat terbuka. Makanya inovasi dan lahirnya karya-karya baru tuh banyak. Nah kalau sekarang kan sepi ya, nggak ada pemikiran itu aja kan. Pemikiran itu aja, ceramah itu aja, ya diulang-ulang dalam konteks ya balik lagi ya pembahasan yang nggak berkembang lah gitu intinya. Ya kenapa? Karena gimana mau berkembang? Karena mau berkembang juga mungkin nggak bisa dikembangin lagi. Nggak bisa dikembangin harus lagi. Kembali lagi ke teks secara tekstual gitu. Apa yang mau dikembangin, jadi nggak bisa berkembang. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita bisa misalnya gini. Ketika Mbak Mela sudah mempelajari Quran gitu ya, terus tahu isinya apa dan lain-lain, terus dengan banyak pertanyaan gitu. Nah, relevansi antara agama dan kehidupan yang sekarang kan maaf ya Mbak Mela ya, kalau kita bicara agama tuh urusannya cuman kadang-kadang halal, haram, boleh, enggak gitu. Bid'ah, kafir, neraka, surga gitu. Tapi kadang-kadang nggak relevan juga ketika dalam kehidupan yang real life, yang nyata bahwa ya realitas hidup tuh ya seperti ini gitu. Seakan-akan tuh ada kayak dia tidak mengalir dalam relevansi si dinamisnya hidup gitu. Nah, menurut Mbak Mela kalau kita bicara karena ini kita ngomongin literasi agama gitu ya, agama tuh sekarang masih relevan nggak sih sebenarnya? Apa sih perspektif Mbak Mela? Ketika Islam baru pertama
ada dan disebarkan gitu ya. Ketika aku sebut Islam baru disebarkan, ini timelinenya berarti dari Nabi Muhammad ya. Itu yang di aspek yang diliputi oleh ajaran Islam ini kan banyak, kayak etika iya, syariat iya, politik terutama, dan banyak hal lainnya. Nah sekarang mungkin kita jadi agak ngerasa gamang apakah agama itu masih relevan atau enggak, karena kita sudah tidak di bawah kekhalifahan misalnya. Negara udah ada negara dengan sistemnya, kita udah punya hukum di pengadilan sesuai dengan standar negara kita gitu. Terus mungkin yang beragama ini jadi krisis identitas gitu, dan berusaha hidup di gelembungnya sendiri gitu, yang mana dia kira agama itu memang gelembung suci gitu yang terpisah dari politik dan budaya. Padahal sebenarnya agama, politik dan budaya itu berkelindan dengan erat gitu. Nggak bisa terpisah? Nggak bisa terpisah kecuali jika masyarakatnya, komunitasnya tidak mau memperhitungkan agama. Oke. Sedangkan kan kalau di Indonesia nggak bisa nih, agama adalah bagian penting dari hidup kita. Makanya pemangku kebijakan juga kalau misalnya bikin kebijakan, mereka mempertimbangkan nilai-nilai yang dipegang oleh orang-orang beragama gitu. Dan cara berpikir orang beragama kan selain di dunia, selain mempertimbangkan konsekuensi dunia, biasanya kalau ngomongin orang Islam, biasanya mereka juga mempertimbangkan pertimbangan akhirat gitu. Misalnya, aku butuh duit nih, tapi kalau mencuri takutnya ketahuan nanti ditangkap polisi. Nah, selain mungkin ada pertimbangan itu, ada juga pertimbangan terus nanti takutnya masuk neraka gitu, uangnya haram. Jadi jadi ada tingkatannya gitu, konsekuensi dunia dan akhirat. Atau kadang-kadang bisa jadi lompat ke akhirat aja, nggak mikirin konsekuensi dunia. Nah, kalau ini jadinya jadi agak error. Dia kira dia melakukan kebaikan, ini berpahala, padahal dia menyakiti orang di dunia gitu. Mungkin kalau contoh ekstrim tuh kayak ekstremis lah gitu. Ya dia melakukan dalam tanda petik, let's say mau bom bunuh diri kayak gitu ya, mau apa dan lainnya, tapi atas nama agama supaya nanti di surga dapat bidadari gitu misalkan. Ya itu kan jadi menarik gitu ya. Di pikiran dia kan dia melakukan hal yang mulia gitu, dan dia melakukannya untuk Tuhan, dan dia melakukannya untuk masuk surga. Nah dia nggak napak bumi nih, padahal kan dia tinggal di bumi ini, di mana ada manusia-manusia lain juga yang sebenarnya berhak untuk hidup dan berhak untuk mendapatkan kasih sayang sebagaimana mestinya makhluk hidup gitu. Oke. Ini kan yang hadir tuh hampir mayoritas tuh generasi kolonial ya Mbak Mela ya. Maksudnya boomers gitu kan. Mbak Mela berarti apa, milenial ya? Milenial kan. Anyway, alpha udah beres loh ya. Kita sekarang masuk ke zaman beta loh. Ini dahsyat banget gitu. Alpha yang belum beres, beta udah keluar gitu. Iya, jadi cepat merasa tua kan? Enggak juga sih kalau aku ya. Beda. Cuman gini loh Mbak Mela. Dari gap generation antara baby boomers, milenial, alpha kelak, beta kelak, perspektif ini kan pasti beda nih. Karena kita tahu ya Ibu dan Bapak, mungkin ini semuanya urusannya adalah perbedaan di mana informasi yang datang kan. Zaman ibu saya itu informasi sedikit tuh. Makanya omongan figur otoritas tuh jadi sesuatu banget gitu. Nah begitu sekarang masuk ke milenial lah, ke alpha, ke beta, informasi tuh deras banget gitu. Makanya ini ibu dan bapak di sini kalau ngasih tahu anak atau cucunya, nanti aku cek dulu ke Google, dicek dulu ke Google gitu. Karena sekarang informasinya dahsyat gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara mengajarkan agama yang baik dan benar, sementara ada gap generation yang sangat luas juga gitu ya. Istilahnya gini lah, di masyarakat Indonesia tuh kan nggak mungkin kalau kita lepas dari religiositas gitu ya, bahwa mendidik agama tuh pasti ujungnya dilihat agamanya dulu gitu. Dan konteks ini ya, sorry to say, dan ini terjadi banget. Gak apa-apa nilai matematika kamu jelek, fisika kamu, yang penting agama, karena urusan akhirat adalah urusan agama gitu. Iya, itu sering lagi. Itu kan dahsyat gitu ya. Nah padahal kita tahu bahwa ya kita ngerti bahwa inti dari hidup itu kan bukan hanya urusan dalam konteks agama gitu. Nah pandangan Mbak Mela nih ya, kita ini untuk melanjutkan pendidikan agama yang lebih relevan, dan agama ini menjadi sesuatu yang relate banget dengan kehidupan
at least dalam konteks kedinamisan tuh gimana pandangannya Mbak Mela? Oke, jadi dalam rangka pendidikan agama kan ada dua nih, ada kerangka pikir, ada isi. Misalnya sebutlah kerangka pikir ini kita sebut aja mazhab gitu. Ada yang tekstual, ada yang liberal, ada yang macam-macam lah gitu. Dan isi itu ya isinya dikasih tahu, misalnya substansi dari sholat adalah apa misalnya. Nah menurut aku yang paling pertama diajarkan justru harus kerangkanya. Isinya kan dia bisa cari sendiri. Karena kan informasi ada di mana-mana. Tapi yang penting dia tahu bagaimana, anak tuh bisa tahu bagaimana menavigasi substansi agama tanpa kehilangan nalarnya. Karena kan kayak kita lihat banyak nih orang yang beragama tapi seolah-olah nalarnya nggak dipakai. Bukan seolah-olah sih, kayaknya emang nalarnya nggak dipakai. Ya oke. Beragama tapi nggak ada nalar gitu ya. Oke. Ya. Kayak yang penting apa kata Pak Ustadz gitu. Baru aja kemarin tuh ada yang di kolom komentar kontenku ada yang nanya, kamu masih sholat nggak? Terus aku tanya, emangnya kenapa gitu? Apa urusannya sama aku udah sholat? Aku sholat atau enggak? Ya kalau kamu sholat ya aku perhitungkan kata-kata kamu di konten. Tapi kalau kamu nggak sholat ya aku akan abaikan kamu gitu. Padahal kan kalau masalah gagasan, bahkan dari orang yang tidak Islam sekalipun gitu, kalau misalnya gagasannya oke ya oke aja, maksudnya diproses aja dengan critical thinking kan, terlepas dari orangnya sholat apa enggak kita nggak tahu. Masa kita harus absen sholat semua orang dulu sebelum konsumsi konten? Ya oke. Terus kerangka tadi dalam konteks untuk kita mempelajari kan Mbak Mela tahu banget ya, dari mulai sekolah agama dari itu kan tahu banget apa sih yang harus diperbaiki, let's say di pendidikannya gitu ya. Terus gimana sih mensosialisasikan ini sebagai sesuatu yang karena gini Mbak Mela, banyak banget sekarang antara nenek sama cucunya, ibu bapak sama anaknya berantem gara-gara sholat misalnya, gara-gara puasa, gara-gara beda pendapat. Yang satu mungkin open mind banget atau mungkin nalar banget, orang tuanya mungkin religius banget. Ini tuh keributan ini tuh menjadi sesuatu yang common gitu. Nah maksudnya kan berarti kan harus ada perubahan di kedua belah pihak juga gitu ya kira-kira. Nah kembali nih titik tengah untuk kita bisa menjadikan agama sebagai relevannya gimana gitu, silakan. Kalau masalah di keluarga, cara paling gampang jangan diributin ya. Karena emang kayaknya nah ibu bapak jangan diributin. Nah ya kita tepuk tangan lu dong, ini keren ya. Jangan diributin. Gak usah diungkit gitu. Kalau misalnya kita mau cucu kita pakai kerudung tapi dia nggak pakai kerudung, jangan tiap ke rumah ditanya kerudungnya mana gitu. Yang ada nanti hubungannya jadi dingin dan renggang. Kalau masalahnya di konteks keluarga ya. Tapi yang urgent tuh konteks pendidikan sih. Kita tuh nggak pernah diajarin bagaimana ilmu itu menjadi ilmu gitu. Ketika kita dapat suatu pengetahuan, kita kan udah dapat nih hasil jadinya nih, produk ilmu pengetahuan ini. Tapi kita tahu dari mana kalau misalnya kita tahu dari mana pengetahuan ini didapatnya tuh dari mana gitu. Dan kalaupun ini benar sebuah pengetahuan dan benar, kebenarannya sifatnya bagaimana? Apakah kebenarannya subjektif atau objektif gitu? Kalau misalnya teh ini, air teh adalah cairan, itu kan ada eksperimennya, cairan itu sifatnya begini bisa ditimbang dengan cara begini, kandungan molekul kimianya begini gitu. Itu kan sesuatu yang pengetahuan itu didapat dengan penelitian. Nah masalahnya dengan agama itu secara epistemologis tidak didapatkan dengan penelitian, tapi dari wahyu. Nah karena bentuknya dari wahyu itu tidak bisa dibuktikan secara objektif. Nah makanya sikapnya adalah iman gitu, percaya nggak percaya gitu, iman atau nggak beriman. Dan akan nggak sopan kalau kita memaksakan pada orang lain untuk percaya sesuatu yang sebenarnya nggak bisa kita buktikan. Nah yang memang semua agama biasanya mengklaim bahwa agama mereka itu adalah kebenaran yang absolut. Padahal sebenarnya kan bukan kebenaran yang absolut. Betul. Kebenaran buat orang Islam itu bukan kebenaran buat orang yang non-Muslim. Orang yang non-Muslim punya kebenarannya sendiri. Nah itu adalah sifat kebenaran yang tidak objektif.
Kalau misalnya ini rambut aku panjang, ini kan mudah membuktikannya, tinggal dilihat aja gitu. Kalau nggak bisa lihat, tinggal pegang gitu. Oh iya panjang. Gitu. Nah ini bisa dilihat, bisa disetujui semua orang. Kalau ada yang nggak setuju rambut aku panjang, ya aneh gitu, itu salah gitu, jelas-jelas salah. Nah sedangkan konsep agama ini juga abstrak. Ada orang yang melihat agama itu sebagai pengetahuan. Entah pengetahuan bagaimananya, mungkin dia dapat pengetahuan tentang berdagang, tentang hidup bersosial, atau pengetahuan tentang hal-hal yang gaib juga bisa juga. Tapi ada juga yang melihat agama ini sebagai mereka mencari agama sebagai jalan untuk mencari kepuasan spiritual gitu. Nah, jadi emang belajar agama dan beribadah itu beda. Jadi kalau belajar agama itu kan drive-nya adalah rasa ingin tahu dan tujuannya adalah supaya paham. Sedangkan ibadah itu, belajar agama untuk ibadah, tujuannya itu ya untuk mengekspresikan agama, bisa jadi karena mengekspresikan ketaatannya pada Tuhan, dan tujuannya adalah untuk merasa merasa damai, merasa tenang, merasa saleh, merasa berada di jalan yang benar. Nah ini dua pendekatan yang beda. Nah masalahnya kadang-kadang belajar itu tidak menuntun kita pada ketenangan batin. Justru ketika belajar kita akan mendapat kebingungan, kegamangan, keraguan-raguan gitu. Nah itu sikap kritis. Ketika kita belajar kita akan bingung. Nah tapi kalau misalnya dia belajar agama untuk mencari ketenangan, maka kadang-kadang critical thinkingnya tuh sengaja dimatiin karena dia nggak mau merasakan ketidaknyamanan dari berpikir kritis itu. Karena kan berpikir kritis itu nggak nyaman ya, kayak kedamaian kita diganggu gitu. Ini nggak bener nih, ini ganjil nih, ini harus aku cari tahu gitu. Gak usah berpikir kritis, berpikir aja udah susah sih sebenarnya. Benar. Iya. Jadi makanya tadi karena Kang Abu juga sempat ngomongin soal IQ ya. Jadi aku mikir mungkin kalau secara kolektif memang ada juga nih kelompok-kelompok yang sebenarnya nggak nyampe aja. Oke. Nggak bisa emang. Jadi sebenarnya nggak usah komen kalau belum nyampe gitu kan? Kayaknya tidak ternalar mungkin ya. Belum nyampe aja sih ya. Mungkin harus ada eksperimennya sih, kalau gorila diceramahin itu mereka gimana gitu reaksinya. Gorila diceramahin udah ada belum sih kayaknya ya, nanti kita coba. Iya, jadi bisa jadi memang secara hardware otaknya tuh susah mencernanya karena kan konsep agama ini abstrak ya. Kalau misalnya kayak lihat ini cemilan di piring aku ada 4, 1, 2, 3, 4 kan simple. Sedangkan agama itu kan layernya banyak gitu. Kalau secara keimanan gitu, secara spiritual, oh aku beriman pada Tuhan gitu, aku menerima Nabi sebagai Rasul gitu. Ada ekspresi spiritual, ada ekspresi keilmuan, dan ada juga identitas dan budaya yang terwariskan ke kita gitu. Karena kamu orang Islam ya kamu harusnya misalnya berlaku jujur atau berlemah lembut baik sama tetangga, hal-hal gitu kan nilai-nilai yang terwariskan untuk kita sebagai muslim secara identitas gitu. Nah itu kan kompleks ya, tidak sesederhana ada 4 cemilan di piring aku gitu. Oke, menarik. Thank you Mbak. Ibu dan Bapak kalau ada udah mulai mau tanya jawab boleh ya, boleh tinggal resen. Saya mungkin ada 2 pertanyaan untuk masuk dan nanti kita akan berdialog. Oke, ini seru gitu ya Mbak, bahwa konteks apa yang dipelajari ini sangat open mind banget, dan saya rasa setiap orang punya jatuh temponya untuk open mind dan gak bisa dipaksa kan, udah pasti gitu ya, bahwa gak bisa dipaksain pemikiran untuk bisa terbuka gitu. Misalnya once dia memang belum bisa sadar, belum bisa terbuka, itu kan kaitannya juga dengan bagaimana kedewasaannya masing-masing gitu. Nah mungkin saya pengen kaitkan tentang Quran sih Mbak Mela. Oke. Mbak Mela ini kan hafiz gitu ya, memperdalam gitu. Kira-kira menurut pandangan Mbak Mela, banyak tafsir, banyak pendekatan, cara memahami dan cara bagaimana belajar Quran yang paling tepat dalam perspektif Mbak Mela tuh gimana sih? Belum nanti ada tabrakan sama hadis, belum nanti ada tabrakan sama ijma ulama. Dan ini yang ngebuat confuse rata-rata. Aku tuh gak ngerti Quran, udah bahasanya gak ngerti, udah belajarnya figur otoris ngomongnya beda-beda, tafsirnya beda-beda. Nah, dalam perspektif Mbak Mela,
gimana sih sebenarnya kita mau menyelami Quran kepada keotentikan bahwa kita tahu untuk kita benar-benar bisa mengatakan shadaqallahul azim gitu. Gimana? Cara paling tepat sebenarnya ini metode yang sudah disepakati para ulama ya. Pertama itu lihat dulu konteksnya, konteks sosiohistorisnya. Oke. Mungkin yang paling ada konten aku yang paling baru tuh ngomongin tentang ayat-ayat perang kan. Jadi kayak seolah-olah kalau misalnya kita mau baca sekarang, kita diperintahkan untuk memerangi orang kafir. Padahal kan itu perintah itu spesifik turun kepada Nabi ya di tahun itu untuk menyerang kelompok tertentu gitu yang dianggap mengancam. Nah tapi kadang-kadang ayat-ayat itu masih suka dibawakan sama ustadz-ustadz yang galak gitu atau sama jihadis. Padahal kan udah nggak berlaku. Ustadz galak ya? Jihadis ya, oke. Nah, padahal kan ayat itu sudah nggak bisa berlaku lagi karena konteksnya sudah nggak sesuai gitu. Kamu mau ngapain tiba-tiba nyerang orang kafir gitu? Itu jadi step pertama itu lihat konteksnya. Dari mana kita bisa tahu konteksnya? Biasanya ada di hadis. Meskipun nggak semua ayat kita bisa telusuri konteksnya ya. Kadang emang nggak tahu. Jadi mufasir tuh mereka menginduksi aja gitu. Terus nanti kita lihat biasanya ada hadisnya gitu. Sebelum ayat ini turun ada peristiwa apa. Terus Nabi ngasih tahu nih ada ayat turun ini terus Nabi kasih penjelasan biasanya gitu, dan itu bisa kita cari hadisnya ya di kitab-kitab hadis yang udah tertulis sih. Cuman kan itu skill yang repot ya kayaknya kalau tidak belajar studi Islam secara khusus tuh itu repot. Jadi karena kita nggak bisa langsung tahu konteks sejarahnya saat dulu kita baca Quran itu baca konteks sekarang aja, baca konteks kontemporer aja gitu. Jadi ketika kita ngerasa ada ayat Quran atau hadis yang ganjil, terus kita rasa ini nggak fit sama zaman sekarang gitu, kayak terlalu aneh aja kalau kita menerapkan itu sekarang gitu. Yang kita rasa kalau kita melanggar ya common sense juga main kan. Betul, jadi kayak pakai common sense aja, pakai nalar aja gitu. Dan hadis banyak yang palsu kan, bener nggak? Betul, banyak yang palsu. Dan dengan berbagai macam kebutuhan ya. Ada yang kebutuhannya untuk menjilat penguasa, ada untuk yang dagang. Untuk dagang, ada yang kebutuhannya juga untuk dapat massa gitu supaya apa yang dia sampaikan didengarkan. Jadi dia bikin-bikin aja, ini Nabi bersabda gini-gini gitu. Padahal itu sabda Nabi palsu gitu. Oke, thank you Mbak. Asik ya, luar biasa. Dan mungkin ini bridge ya sebelum ke pertanyaan Ibu dan Bapak. Kan kita tahu ya Mbak Mela, salah satu visi besar let's say kalau kita di Quran itu ada wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin gitu ya. Kita ini didesain untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Tapi menariknya kalau kita disuruh jadi rahmat bagi semesta alam, tapi itu gampang banget menerakakan agama lain misalnya, merendahkan kepercayaan lain gitu. Nah, relevansinya yang kadang-kadang nggak masuk logik adalah merahmati semesta alam tapi ngerasa surga hanya milik orang Islam gitu misalnya. Nah kan ujungnya sebetulnya kemanusiaan gitu. Nah apa sih perspektif Mbak Mela tentang ini gini loh Mbak Mela, maaf ya, mungkin karena marketer Islam sekarang kurang asik gitu ya, jadi akhirnya ya galak tadi. Kalau yang nyampeinnya galak biasanya jamaahnya juga ikut galak sih gitu biasanya. Tapi ini kan enggak ya di sini ya. Di sini jinak ya. Nah, maksud saya lucu gitu. Di satu sisi kita ngomongin humanity, tapi di satu sisi kita mentingin banget identitas gitu. Ngelihat yang beda agama dikit, kafir. Ngelihat yang apa dikit, bid'ah gitu. Ya saya pernah sampai gini loh Mbak Mela. Kan kita tahu Bill Gates itu kan sangat dermawan gitu ya. Ada loh satu, bukan ada sih, banyak lah, saya bilang banyak karena memang banyak. Ya memang dia dermawan sih di dunia, tapi nanti mungkin di akhirat dia tidak akan mendapatkan hidayah gitu. Dan yang kerennya kita doain aja supaya dia dapat hidayah gitu kira-kira. Nah ini yang udah dapat hidayah tuh yang mana sebenarnya kan kita nggak tahu juga gitu. Nah jadi maksud saya adalah di satu sisi kita ngomongin rahmatan lil alamin, tapi kok ego identitasnya ini kencang banget gitu. Apa sih perspektif Mbak Mela tentang ini gitu? Bisa jadi itu karena kebingungan membaca teks ya. Islam sebagai rahmatan lil alamin itu kan ketika Islam udah establish nih, kita udah bisa
hidup dengan peradaban lainnya, dengan budaya-budaya lainnya melalui diplomasi yang dilakukan Nabi gitu, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat gitu. Nah, tapi sebelum-sebelumnya memang ada teks-teks baik itu hadis ataupun ayat yang bernuansa permusuhan. Nah, dan masalahnya ini kan masih diajarin ke orang-orang seolah memang kita masih bermusuhan. Padahal kan udah enggak musim ya. Sekarang tuh kita seluruh dunia sedang berusaha menjadi masyarakat yang lebih pluralis, yang lebih humanis, yang saling bisa menghargai terlepas dari perbedaan gender, agama gitu, atau ras gitu. Nah, tapi di sini tuh masih kayak ras juga masih ini berantem ya. Masih rasis, kayak Bener. ada ras-ras yang diunggulkan gitu, dipandang unggul, ada ras-ras yang dipandang rendah sama masyarakat Indonesia, apalagi agama gitu. Jadi kayaknya ini karena memang Al-Quran atau riwayat secara tulisan itu kan kita nggak tahu nih kronologisnya. Ayat Quran sendiri kan turun selama 22 tahun. Nah, selama 22 tahun itu banyak sekali yang terjadi kan. Nah, kita yang baca Quran kan biasanya nggak tahu konteks itu, dan nggak, menurutku nggak masalah sih, nggak tahu secara mendalam tuh nggak masalah, asal kita tetap hidup di masa dan waktu di mana kita hidup sekarang gitu. Jangan pengen mundur ke belakang gitu maksudnya. Betul, karena kan saat itu Islam membawa kemajuan, tapi untuk saat itu gitu. Islam progresif pada saat itu gitu. Kalau misalnya progresif itu kan kayak gini, nah Islam membawa nih progresif segini, terus kita udah sampai di sini, tapi kita pengen balik lagi ke sini, merindukan kemurnian Islam yang padahal sebenarnya kalau kita kejar itu adalah suatu kemunduran. Iya. Dan itu terjadi ya? Iya, nggak tahu itu gimana ngebenahinnya ya. Banyak PR-nya banyak. Mungkin dari sisi lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan sebenarnya paling impactful kalau ada misalnya perumusan silabusnya dari pemerintah lah. Kalau pemerintah mau ambil andil. Nah, cuman masalahnya nggak tahu pemerintahnya kompeten apa enggak gitu. Jadi nggak tahu. Kayaknya Kang Abu kan orangnya nih positif vibe banget nih, optimis gitu. Aku sejujurnya kayak agak pesimis ya. Kayak masih jauh gitu perjalanan. Ya kalau jauh sih. Memang kan ya, tapi gitulah ya. Mau gimana lagi ya? Kita lihat realitasnya aja sih, di mana religiusitas, dan ya saya selalu melihat bahwa orang yang taat dan religius itu belum tentu punya moral bagus, itu satu. Dan concernnya bahwa ketika kita menghadirkan humanity, siapa ya yang bilang ya, siapa gitu, bahwa humanity before religion gitu. Itu kan keren banget gitu, bahwa menghidupkan kemanusiaan sebelum kamu bisa beragama, sehingga kita ngerti bahwa agama adalah identitas dan bukan tujuan gitu. Dan ini kan pemikiran-pemikiran yang penting untuk disebarkan dalam tanda petik, dalam concern keterluasan pola berpikir gitu sih intinya. Karena kalau ketika kita mengedepankan agama sebelum humanity, kadang ada loh cara pikir orang-orang yang intoleran itu, mereka melihat manusia-manusia yang tidak seiman dengan mereka tuh kayak bukan manusia. Betul. Dan dehumanisasi ini alasan kita bisa bersikap diskriminatif dan bersikap intoleran gitu, bahkan ngasih kekerasan ke orang lain itu karena kita ngerasa mereka bukan bagian dari kita gitu. Mereka bukan manusia seperti kita, dan mereka hidupnya tidak seberharga hidup kita yang beriman ini. Bener banget. Dan pertanyaannya Mbak Mela ya, kenapa ya si agama itu bisa saking menutup kemanusiaannya gitu ya, welas asihnya, sampai beneran kalau ngerasa bahwa bukan seagamanya tuh bener tadi gitu. Apa sih emang itu ada si dogma doktrin itu bisa kencang banget kepada seseorang yang beragama tuh, apa sih sebenarnya, kenapa sih? Salah kerangkanya sih, kerangka pikirnya tadi. Jadi kalau misalnya kita dikasih tahu misalnya kerangka pikirnya kemanusiaan dulu sebelum agama gitu, maka ketika dia mencerna teks-teks yang bernuansa permusuhan pun, dia akan bisa menalar kalau ini tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih universal. Dan sebenarnya nggak perlu repot-repot misalnya cari hadisnya atau tanya ke ulama mana, cari pendapat siapa, itu kan effort ya. Sebenarnya dengan
penalaran yang berbasis kemanusiaan aja itu sudah cukup kan gitu. Ya udah, tapi kan ini nggak usah kita repot-repot, kenapa sih Tuhan menyuruh kita bermusuhan gitu. Dan padahal kita tinggal hidup aja di sekarang dan fokusnya di bagaimana kita bisa mewujudkan Islam rahmatan lil alamin tadi gitu. Karena ketika kita masih terus menggaungkan, menyampaikan dan ingin untuk mengamalkan teks-teks yang bernuansa permusuhan, ya kita akan semakin jauh dari Islam rahmatan lil alamin. Oke. Yang ada sekarang kesannya Islam tuh kayak paling rese, ya nggak sih? Tapi wajar kan paling muda ya. Nah, bisa jadi juga itu karena paling muda, agama yang paling muda, jadi kita belum dewasa gitu. Kalau misalnya umat Kristen kan pernah mengalami Dark Age, habis itu baru Renaissance. Mungkin kita waktu itu Renaissance-nya, tapi runtuhnya Renaissance-nya ini juga bukan cuma runtuh secara peradaban ya, tapi kultur intelektualitasnya juga luntur sih. Jadi dulu ulama-ulama kita semangat mencari ilmu dan semangat fastabiqul khairat, asik. Sekarang semangat itu mulai luntur dan malah kembali lagi ke kuat-kuatan identitas, banyak-banyakan orang gitu. Padahal kan buat apa umat Islam banyak tapi kalau nggak ada gunanya dan cuma bikin ribut aja gitu. Tapi kan sesuai prediksi kalau nanti akan umatnya banyak tapi beriak, tapi ya itu tadi ya, ada satu statement kan bahwa akan banyak sekali tapi yang kualitasnya not okay lah gitu kira-kira. Iya, ya sudah terbukti ya. Sudah terjadi gitu ya. Oke. Thank you Mbak, boleh kita tepuk tangan dulu dong buat Mbak Kumaila, perspektifnya asik gitu ya, tajam, menusuk, beda gitu, dan ya berani untuk speak up gitu. Dan saya rasa ya apapun itu namanya juga berargumentasi gitu ya, kita berdialog itu adalah saling menumbuhkan, dan kembali bahwa kita di sini belajar bersama. Point of view-nya bukan mau mengajari, bukan untuk saling memberikan sebuah lecturing gitu, tapi kita bertumbuh bersama. Oke, Ibu dan Bapak, mangga kalau ada questioning atau pertanyaan dari Bunda. Nah, silakan Bun, siapa tahu ada pertanyaan dulu. Ya, terima kasih Kang Abu sama Mbak Mela. Tepuk tangan dulu dong buat dua guru kita yang muda-muda ini. Karena selama ini ngedengerin Kang Abu aja semua udah pada hari ini ngedengerin Mbak Mela semuanya pasti ngerasa sesuatu yang saya lagi berhadapan dengan anak saya atau saya berhadapan dengan cucu saya yang bicaranya seperti ini gitu. Karena itu buat saya sangat ngalami sekali. Saya ngobrol sama cucu saya, sama anak saya yang seperti yang Mbak Mela sampaikan gitu. Itu sampai terkaget-kaget sekali. Tapi sekarang hari ini kita bisa ngobrol dengan yang seperti cucu kita ini atau anak kita ini, dan ini nyata gitu, dan dia belajar dan mendalami agama gitu. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumah ketemu dengan yang seperti ini jangan terkaget-kaget juga ya, karena memang mereka ini yang saya rasakan. Jadi ini baru banget tadi malam kejadian nih. Yuk, saya ngobrol sama Reza, sama ada pertemuan keluarga tadi malam. Saya merasakan bahwa anak yang soleh itu bukan untuk nurut sama orang tuanya, tapi dia bisa membela. Katanya nanti di surga itu ya anak yang soleh yang membela gitu ya. Padahal anak saya teh tatoan di mana-mana, gimana kapan mau ngebelanya gitu ya. Terus anak saya itu kepercayaannya, ya saya percaya Bu sama Allah gitu kan. Tapi saya nggak mau ngejalanin apa yang untuk saya sudah tidak relevan lagi. Tapi itu dulu terkaget-kaget. Tapi ketika saya ikut sama kajiannya Kang Abu ini, saya lebih paham sekali, dan saya sudah siap sekarang itu apapun yang dinilaikan ke saya. Jadi judgement apapun saya udah nerimanya, udah oke, nggak apa-apa. I don't mind what people say what about me gitu kan. Dulu saya tuh masih mikirnya I don't care gitu kan, masih ada ketidakpedulian. Tapi tadi malam saya ngerasa bahwa ini ya si anak tatoan yang soleh yang jadi ngebelain ibunya gitu kan. Kayaknya
dia tiba-tiba gini lagi kumpul keluarga, terus anak saya bilang, iya tapinya saya nggak percaya tuh perilaku orang tua yang akan diikutin sama anaknya gitu. Karena saya ngajarin dengan cara ini, tapi anak saya yang kecil sholatnya taat, baca Qurannya rajin gitu, yang kecilnya itu saya nggak pernah ngajarin gitu kan. Terus kata uaknya nih, itu dapat hidayah, dia bilang gitu. Saya juga dapat hidayah gitu, dia bilang gitu. Buktinya saya sayang sama orang tua saya, dia bilang, ibu kurang gimana nyontoin dulunya. Dia bilang tuh sholatnya, baca Qurannya, tapi saya nggak bisa melakukan itu gitu. Tapi anak saya nggak ngelihat saya kok dia bisa melakukan itu gitu. Jadi buat saya hidayah itu bukan dipilih-pilih sama hanya untuk orang yang mau sholat dan mau baca Quran aja, dia bilang gitu. Saya memahami itu, tapi untuk dibilang depan umum kan agak deg juga gitu ya, anak saya ngomong kayak gitu. Terus tadi malam dia nambahin lagi gini, tapi kalau ada yang bilang ibu saya nggak pernah benar ngajarin saya akan marah sekali, Wak. Gitu. Karena dia mencontohkan ke saya, dia bisa nerima saya apa adanya. Dan itu buat saya nggak akan bisa ngedapetin seorang ibu lagi kayak dia. Itu padahal saya lagi di kafe, saya mau nangis gitu denger anak saya gitu. Oh ini satu pembelaan dari anak yang soleh, yang tatoan, yang dia bilang sholat saya tuh surfing bu, dia bilang. Makanya saya surfing sehari 5 kali, dia bilang gitu. Karena dia hobinya itu. Itu yang saya ngerasa, oh ini ya pembelaan dari anak yang soleh. Ternyata ketika dia bilang, ada yang mau ngejelekin ibu saya kayak gimana, ibu saya tidak pernah mengajarkan anaknya dengan baik tentang agama, saya yang akan protes duluan. Di sini ada Teh Jijah tahu sendiri bagaimana Reza protes saya ya Teh Jijah. Terus saya bilang tuh, oh ini ya gitu. Jadi saya sekarang tambah memahami bahwa agama itu bukan masalah aturan untuk kita mendapatkan surga dan nerakanya, atau pahala dan punishment-nya, tapi memang bagaimana dia memperlakukan kemanusiaan, termasuk di dalam keluarga kecilnya dia, menghormati orang tua seperti apa adanya. Anak saya nggak pernah nyium-nyium tangan saya, hanya bisa meluk, nyiumin saya. Nggak pernah dia menghormati saya dengan cara seperti yang orang-orang Islam lakukan gitu kan. Cium tangan malah dia pun tidak mau dicium tangannya oleh sepupu yang lebih muda gitu. Itu kan budayanya seperti itu gitu. Tapi di sini saya bukan mau menghancurkan budaya yang sudah ada. Itu saya cuman ingin hari ini saya sharing ini karena apa yang tadi disampaikan sama Mbak Mela sama Kang Abu itu ini terjadi pada diri saya, yang saya sebelumnya kalau saya ngomong 10 tahun yang lalu mungkin saya juga masih marah gitu ngelihat tatonya dia gitu, masih belum bisa terima. Tapi sekarang ketika mindset saya rubah dan saya lebih menghargai dan mencintai anak saya tanpa syarat, mau badan kamu coreng-moreng gitu kan, tapi tetap aja saya sayang sama kamu, saya cinta sama kamu. Tapi begitu saya membuka penerimaan itu, dia dengan sendirinya tiba-tiba mau belajar. Bu, ini tuh apa sih bu ayatnya? Bu, ini apa sih ininya? Ternyata ayat-ayat yang seperti itu yang saya jadi pahami Mbak Mela, untuk itu jadi relate pada kehidupan sekarang. Jadi bukan ayat yang literasi dalam Quran yang plek-ketiplek diambil pada zaman itu ke sini, tapi esensinya apa gitu. Jadi buat saya Quran itu yang saya dapetin seperti itu. Nah, untuk itu pertanyaannya ke Mbak Mela, karena memang Mbak Mela ahli di Qurannya gitu. Apakah Quran itu sampai sekarang masih bisa relate tuh karena bukan literasinya yang disampaikan, bukan narasinya yang disampaikan pada saat itu, tapi apa esensinya ketika hari ini kita masih bisa melakukan itu gitu. Itu. Dan satu lagi, pastikan Mbak Mela udah belajar Quran setebel itu. Saya yang nggak belajar banyak tahu juga gitu, tapi ada sih beberapa ayat yang saya cintai dan saya sukai. Nah, Mbak Mela juga punya nggak sih ayat yang dicintai dan disukai? Karena kan itu kayaknya puisi ya. Ini tuh Quran itu. Nah, itu aja pertanyaan saya. Makasih.
Eh, jadi setuju sama itu. Quran itu menginspirasi kita di zaman sekarang itu bukan dengan cara membacanya secara tekstual, tapi bagaimana pemahamannya, bagaimana pembacaannya. Dan itu yang bisa bikin Quran tetap relevan kalau kita memakai pembacaan kita yang hidup di zaman sekarang. Nah, terus mengenai orang tua dan anak ya, aku banyak dengar cerita dari teman-teman, justru kadang-kadang agama malah bikin orang tua sama anak renggang gara-gara orang tuanya memaksakan harus anaknya itu saleh sesuai dengan standar saleh yang ditetapkan orang tuanya. Dan contoh-contoh ya, maaf motong, orang tuanya pakai kerudung umur 45, anaknya baru 12 tahun, dia 45, 12 dipaksa gitu, seakan-akan itu harus sekarang gitu lah, kira-kira itu menarik sih. Iya, dan itu bikin anak jadi merasa nggak dipahami, merasa nggak boleh jadi dirinya sendiri, dan nggak punya ruang untuk mengeksplor sisi spiritualitas dirinya sendiri gitu, merasa dia itu perpanjangan dari kesalehan orang tuanya gitu. Dan hal kayak gitu biasanya bikin orang tua sama anak nih renggang. Nah, dan itu akan beda banget sama orang tua yang memahami agama dengan kacamata kasih sayang dan tanggung jawab gitu. Jadi ketika anaknya sedang anggaplah tersesat gitu ya, orang tuanya tuh tetap ada untuk dia, tetap menerima dia, tetap tidak menunjukkan bahwa orang tuanya karena kamu kayak gini aku nggak sayang lagi sama kamu gitu, nggak menunjukkan hal kayak gitu. Itu tuh ngasih kita ruang yang aman untuk tumbuh gitu, karena kita tahu bagaimanapun proses kita masih punya orang tua yang nerima gitu. Dan apa tadi, Quran, iya benar, ada Quran yang isinya memang puitis ya, aku juga sukanya ayat-ayat yang puitis. Kalau kesukaan mungkin ada atur, aku suka bentuknya berima gitu, kayak watur kita bimastur fi raqim mansyur gitu, dan kayak gitu terus atau surat Maryam sih. Tapi kalau secara keindahan sebenarnya bukan indah ya, ini malah agak tragis, tapi aku merasa tersentuh banget sama kisah Ibu Maryam ketika beliau mengasingkan diri dan melahirkan sendirian gitu di tempat yang asing, dikucilkan warga. Itu kan sedih ya. Kita kan ketika lagi melahirkan ingin melahirkan di tempat yang aman dan ada supportnya gitu. Sedangkan Ibu Maryam harus ke luar kota entah di mana, terus melahirkannya outdoor lagi, nyender di pohon kurma gitu. Nah, itu buat aku membekas banget sih, dan paling membekasnya justru ayat paling ini menurut aku ayat paling sedih Quran ya. Jadi Ibu Maryam bilang, ya laita, ini pas mau menjelang melahirkan dan udah kepayahan gitu, kesakitan, kelelahan karena jalan kaki jauh. Terus beliau bilang, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Andai aja aku mati di sini dan orang-orang lupa sama aku. Itu kayak, ya ampun, Ibu Maryam nih kemana-mana ditemenin malaikat loh. Tapi ketika ada tekanan sosial yang begitu besar, ya kena mental juga gitu. Itu yang aku tersentuh sih itu. Ada yang belum aku jawab? Oke, thank you Mbak, terima kasih. Makasih. Ada lagi pertanyaan Ibu dan Bapak? Siapa tahu ada penasaran mau nanya apa gimana? Anyway, konten ada. Oh iya. Mangga Ibu, punten. Assalamualaikum, Mbak Mela, salam kenal. Kebetulan saya punya putri yang mungkin umurnya cuma beda 2 tahun sama Mbak Mela.
Jadi saya mau tanya, Mbak Mela kan dari kecil itu sudah sepertinya sudah tanak sekali dengan dogma dan doktrin. Dari mungkin baru lahir sampai mungkin setelah berumur 20-an baru mungkin Mbak Mela mungkin buka jilbabnya, saya kurang tahu umur berapa. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah Mbak Mela saat ini masih menjalankan dogma dan doktrin yang sebelumnya, misalnya syariat-syariatnya gitu? Apakah masih Mbak Mela jalankan seperti waktu itu Mbak Mela masih menjalankan kental sekali? Karena begini, anak saya nggak beda jauh dengan Mbak Mela, mereka itu untuk syariat saya mungkin sudah capek ya, misalnya ayo kakak ini sholat atau apa-apa, mereka iya ma gitu. Nah, apakah memang anak-anak milenial itu menganggap syariat itu memang sudah nggak relevan dengan zaman sekarang gitu? Jadi saya ingin tahu aja pandangan dari usia Mbak Mela, apakah memang angkatan-angkatan milenial itu menganggap syariat itu udah nggak relevan? Jadi hubungannya bukan dengan dosa lagi, itu nggak dosa gitu loh, karena kita tetap percaya sama Allah, kita tetap berbuat baik, kita tetap hormat kepada orang tua dan lain-lain gitu. Jadi saya cuma pengen tahu aja apakah Mbak Mela masih menjalankan dogma dan doktrin sebelum Mbak Mela berhijrah sekarang. Dan bagaimana pandangannya terhadap pandangan anak milenial kalau syariat itu tuh udah nggak terlalu penting. Demikian, makasih. Wih, pertanyaannya seru banget sih. Tapi yang jelas Ibu dan Bapak, hijrah jangan jauh-jauh, nanti nyasar ya. Hati-hati. Oke, ini menarik sih Mbak Mela dari perspektif bahwa Dokter Prima ini usianya nggak jauh anaknya gitu ya. Dan betul sih, ini juga jadi pembicaraan di kalangan-kalangan milenial yang masih confused mungkin ya, entah itu ada pemikiran yang berbeda atau entah itu ada sesuatu yang ada traumatik, tetapi intinya adalah tentang si syariat ini. Mungkin Mbak Mela bisa jawab dari multi perspektif gitu. Silakan. Sejujurnya salah satu pertanyaan yang aku tidak punya jawabannya dan belum pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan adalah sholat itu untuk apa sih? Dan aku sudah menanyakan ini sejak kecil ke banyak orang dan tidak ada yang dan aku juga nyari di literatur yang ditulis ulama, aku tidak menemukan alasan apapun yang bisa memuaskan aku gitu. Biasanya kebanyakan ya untuk bentuk tabut aja, bentuk penghambaan kita terhadap Tuhan gitu ya. Memang sesederhana itu. Ada yang mencoba, ada ulama-ulama yang mencoba menggenerate hikmah sholat 5 waktu gitu. Tapi kan itu mereka bikin sendiri, dipanjang-panjangin aja gitu supaya disiplin, tidak lalai gitu. Tapi kan cara itu sebenarnya banyak. Kayak bisa surfing 5 kali sehari gitu. Itu part of ya. Buat yang suka surfing ya, surfing adalah sholatnya gitu ya, kira-kira ya. Dan ada yang bilang kan supaya khusyuk, tapi kan itu nggak satu-satunya. Dan menariknya lagi, banyak sekali kita kan sholat nih pakai bacaan doanya bahasa Arab. Tapi kan kebanyakan dari kita nggak tahu makna bacaan sholat kita itu apa gitu. Betul. Dan aku bisa paham kenapa temen-temen yang masih muda juga bisa jadi punya pikiran yang sama gitu. Terus sholat itu buat apa? Terus bacaannya pakai bahasa Arab, yang mana kita belajar bahasa Arab itu kan nggak praktis ya, itu kan bukan bahasa kita sehari-hari gitu. Dan kita juga tidak terekspos pop culture yang berbahasa Arab. Kan kalau bahasa Inggris kan banyak nih ya, lagu-lagu bahasa Inggris, film Hollywood bahasa Inggris. Kalau Arab kan selain dari Quran kita nggak ada bahan pembelajaran lain nih. Nah terus kalaupun misalnya kita paham doa bacaan sholat, apakah memang itu doa-doa yang ingin kita panjatkan ke Tuhan gitu. Jadi kalau aku sih sangat bisa memahami ketika ada orang yang tidak bisa mendapatkan khusyuknya melalui sholat gitu. Jadi mungkin dia ketika sholat nggak khusyuk, tapi ketika ibadah yang dalam bentuk lain, kan ibadah ini abstrak ya, ibadah itu kan untuk mencari kepuasan spiritual gitu. Bisa jadi dia menemukan kekhusyuannya di tempat lain gitu. Karena sholat itu bisa jadi asing, karena kan
masjid kita tuh nuansanya Arab banget kan. Kita pas memasuki waktu sholat ada sholawat dan puji-pujian bahasa Arab, kita belum tentu paham gitu. Kalau disetelin lagunya Nancy Ajram juga mungkin kita anggapnya sholawat aja. Padahal lagu curhat ya. Udah gitu kita azan, iqomah bahasa Arab, kemudian kita sholat bahasa Arab, doa setelah sholat bahasa Arab. Agama Islam sebagai budaya, bagian ibadahnya, bagian ritualnya itu kurang menyatu sama kita, karena kayak aku paham kalau teman-teman ada yang ngerasa asing gitu, merasa ada jarak antara dia dan ritual agamanya, karena ritual agamanya ini sulit dipahami, sulit dimaknai gitu. Ya akhirnya sholat jadi rutinitas kosong gitu. Jadi kayak udah menggugurkan kewajiban. Udah sholat ya udah waktunya sholat gitu. Habis gitu nggak gosip lagi. Gosip lagi. Terus kadang-kadang kan kita di mall, misalnya nih di mall jam maghrib mau sholat, kan mall itu biasanya musolanya kecil. Udah gitu ada tempat wudunya. Karena kita sholat itu harus wudu dulu, jadi tempatnya tuh lembab, agak becek. Terus kita harus sholat cepet-cepet karena gantian kan mau ada orang lain yang sholat. Itu kan susah untuk mendapatkan kehusyuan di tempat yang kayak gitu. Jadi kadang-kadang sholat sebagai ekspresi ibadah itu kurang optimal gitu. Jadi bisa aja orang yang males ibadah tuh karena udah nggak nemu esensinya aja gitu. Oke. Dan bisa dipahami. Dan itu mungkin sekarang jadi ya udah kebutuhan sosial aja sih gitu. Bisa jadi. Dan masjid-masjid karena aku besar di pesantren ya, di mana masjid itu terintegrasi dengan sekolah. Jadi masjid itu ya pusat kegiatan gitu. Nah kalau di masyarakat kita kan aku nggak tahu ya, tapi kayak masjid tuh sendiri-sendiri aja. Kayak kalau di RT ya, kalau masjid besar ya masjid besar, kita tidak terhubung dengan masjid gitu. Aku ngerasanya setelah keluar dari pesantren gitu. Kayak masjid itu tempat kita buat mampir sholat udah gitu. Oke. Nah mungkin saya komain sedikit nambah. Terus gimana nih Gen Z, milenial untuk tetap berislam yang baik dan benar gitu? Kan tetap aja di dalamnya ada sholat, ada puasa, ada umroh, ada haji, ada zakat. Gimana relevansinya anak-anak muda sekarang, let's say gitu ya, milenial, Z, alpha, beta dan seterusnya, itu tetap dalam koridor-koridor keislaman yang baik dan benar. Pandangan Mbak Mela gimana? Yang kita anggap koridor Islam yang baik dan benar ini kan sebenarnya bersifat subjektif ya. Dan kalau kita mau menegakkannya kan berarti kita berada pada jalur dakwah gitu ya. Aku sih nggak berada di jalur dakwah, Kang. Jadi kepentingan aku tuh justru bukan spiritualitas individu sih. Tapi concern aku tuh lebih ke harmoni sosial gitu, lebih ke ya kamu tuh beragama jangan rese gitu. Kalau masalah dianya taat atau enggak itu kan udah bukan urusan komunitas lagi ya, itu kan urusan individu gitu. Yang biasanya aku suka kritisi itu yang rese-rese aja sih, yang kombinasi bodoh dan jahat itu kan menyebalkan ya. Contoh gimana sih yang rese kombinasi bodoh dan jahat tuh gimana misalnya? Wah ini apa ya? Ini jahat kok, jahat. Wah Kumaila ini bicara seperti ini tanpa kerudung, dia sudah halal darahnya. Nah itu tuh. Ada yang ngomong gitu? Banyak di aku mah Kang. Oh gitu? Oke. Nah, karena ngomong nggak pakai kerudung, ada yang punya perspektif halal darahnya gitu. Karena aku nggak pakai kerudung, terus aku ngonten dengan pendekatan yang skeptis di Forbidden Questions, ya aku jadi halal darahnya. Kan itu kan nggak enak gitu. Toksik. Tidak toksik gitu, bikin masyarakat tidak harmonis gitu, tidak merasa aman. Tapi kalau yang mayoritasnya yang gitu gimana? Nah itu dia. Makanya biasanya sasaran kritik konten aku tuh bukan di syariat, memang lebih ke kelakuan yang tidak cinta damai. Tidak cinta damai ya? Yang kayaknya tuh nyari ribut mulu.
Komen apa sih yang paling parah Mbak yang pernah ada? Paling sadis gitu menurut Mbak Mela? Paling sadis sih, waduh ini aku nggak tahu bisa ngomong di kamera apa enggak. Tapi misalnya kayak, wah ini enak nih pakai rame-rame atau yang kayak gitu-gitu. Ya ampun. Dan itu tuh biasa, dan itu tuh mereka kayak marahnya itu kan dasar kemarahannya itu kan adalah agamanya. Mereka merasa lu jangan ini penghancur Islam, ngancurin Islam dengan pertanyaan-pertanyaan. Padahal kebanyakan dari pertanyaanku di konten itu adalah pertanyaan-pertanyaan klasik yang udah ditanyain berabad-abad yang lalu gitu. Cuman ya sekarang nggak populer lagi gitu. Tapi sebenarnya itu pertanyaan lama gitu. Aku cuma sebagai konten kreator aja gitu. Oke, dikit sebelum ke pertanyaan lagi. Penasaran, apa sih pertanyaan dan konten yang paling mind blowing yang ngebuat komentar-komentar bodoh dan jahat tadi? Apa sih? Menariknya sih justru konten yang menurut aku tidak membahayakan akidah ya. Itu konten yang tentang babi, yang kenapa babi haram. Oh, kita udah bahas babi sih kemarin. Benar. Itu kan sebenarnya kan itu tidak membuat kita meragukan Tuhan apa gimana gitu. Tapi itu yang paling marah, muka lu kayak babi. Banyak yang ngatainnya gak nyambung, ngatain muka aku kayak babi ya. Tapi aku tidak bisa tersinggung ya karena aku cantik. Biasanya yang tahu mukanya kayak babi ya babi juga sih, biasanya sih gitu. Iya, itu menariknya yang paling banyak menuai kemarahan itu. Padahal kan mereka juga yang marah itu kan mereka juga nggak makan babi kan, ya nggak apa-apa gitu. Dan aku juga bukan mengkampanyekan oh babi itu halal, enggak juga. Aku nggak ngurusin hukumnya, lebih ke babi itu haram. Kenapa? Terus ya aku cari catatan arkeologis tentang peternakan babi di Timur Tengah gitu. Gimana babi di sana bisa punah? Gimana babi itu jadi makanan yang tidak populer di sana gitu. Aku lebih nyari secara antropologis dan catatan arkeologis aja gitu. Sebenarnya itu. Iya. Cuman itu kira orang. Kalau komen-komennya gitu jadi ikut pesimis sih Mbak. Benar. Mungkin aku pesimis karena banyak komentar-komentar yang tidak mencerminkan akhlak yang baik ya dan penalaran yang sehat. Jadi aku pesimis. Iya, ya udahlah ya. Iya. Kalaupun yaudah. babi haram tapi baygon halal, jangan salah. Iya, kan? Itu lucu banget. Lucu banget. Ya Bapak kalau beli baygon lihat deh ada logo halal di situ ya. Tapi jangan dicobain gitu ya. Jangan, karena ada yang halal ternyata beracun. Namanya baygon ya. Oke, hatur nuhun, terima kasih pertanyaannya keren, mudah-mudahan ada dapat. Ada lagi Ibu Bapak? Mangga Ibu. Bu Maya mangga. Punten. Assalamualaikum. Saya mewakili Baby Boomer jelas sekali gitu ya, udah jelas sekali gitu Baby Boomer. Agak menata ulang gitu Kang Abu, itu Pak Kamela itu jadi apakah banyak sekali yang salah nih di kita atau bagaimana gitu ya. Nah, saya hanya ingin menyampaikan bahwa ada juga ilmu-ilmu lain ya Kang Abu yang berpikir gini, bahwa selama ini hidup kita di-trigger dari cara berpikir kita yang kumpulan dari MPC atau korteks kita yang kita sebut sang kepintaran. Jadi apa-apa tuh jangan ajak dia mah judes misalnya gitu. Jadi langsung adjustment gitu. Nah, itu kita berusaha tolong ganti skrip itu karena tumpukan-tumpukan yang puluhan tahun ini udah numpuk lah di sini bahwa orang Judas nggak usah ditemenin orang, padahal ada sisi lain Allah bisa memberikan hidayahnya kepada orang Judas itu atau orang yang nggak pernah bayar utang atau apa nggak usah ditemenin. Jangan, karena suatu kali bisa dia berdoa dan kemudian dapat hidayah untuk bayar utang dan seterusnya. Nah kemudian kita berusaha tidak badan fisik kita ini didominasi oleh si korteks MPC itu, karena itu penuh dengan judgment, pengen hidup selamanya. Pokoknya lebih ke arah dunia dan setan seneng di situ gitu ya. Nah kemudian kita ingin sekali mengubah bahwa di dalam diri kita ada yang kalbu itu, yang ruh itu, yang perjalanannya itu akan tahap 7. Sedangkan kalau fisik yang si MPC ini sampai tahap 3 saja, yaitu selesai
perjanjian dengan Allah ya wafat ya, hilang fisik, tapi ada yang berjalan. Nah, sebetulnya kehidupan kita, pemahaman kita kan pengennya yang berkuasa di dalam sang aku ini harusnya yang itu tuh siruh itu, yang kolbu itu. Nah, jadi tidak semua dogma apapun itu pakai akal, tapi harus sang kesadaran. Nah gitu, jadi saya agak bertukar-tukar, tapi anak-anak milenial justru anak saya milenial dan terus sampai Z ya, ada itu kan memakai yang akal terus nih. Kenapa wudhu itu kan yang kentut di situ? Kenapa yang dibasuh ini? Itu saya nggak bisa bagaimana begitu, tapi tadi ada kolbu itu. Jadi ada satu tata cara yang diberikan contoh yang kita nggak bisa semuanya tuh oleh akal, tapi pahami, rasakan bahwa ada tata cara gitu. Karena kalau itu yang kotor di sini dibersihkannya di sini atau apa kan enggak gitu. Dan banyak hal. Tapi tidak semua di dalam kehidupan kita itu harus diketuai oleh si akal MPC sang kepintaran. Tapi tolonglah untuk malah kita harusnya dikuasai oleh si kesadaran itu tadi, bahwa Allah menciptakan kita, bahwa ada dan itu. Jadi tidak semua juga di Quran itu harus kita bedah dengan otak, dengan akal, tetapi banyak yang memang jadi seolah-olah given, tetapi kalau dipahami dan baca Quran, hafal itu sebetulnya kan itu selesai baca aja sebetulnya. Betul. Kalau hafal kayak lagu aja, saya juga hafal misal lagu apa, bukan begitu. Tetapi pada proses itu Allah berjanji ketika kita baca Quran itu maka akan masuk ke dalam kita hidayah itu tadi. Hidayah itu yang kemudian kita itu jadi bacaan tuh tadinya terbata-bata jadi rapi, terus tadinya enggak paham terus tiba-tiba jadi paham. Nah, jadi pertanyaan saya adalah, betulkah semua itu harus lihatlah zaman sekarang pakai pikiran gitu, atau kita tetap dogma yang seperti itu karena tidak bisa diragukan, tidak bisa itu gitu. Itu adalah masalah kenapa orang ada jahat dan bodoh, itu dia pilihannya. Kenapa orang ngejudge gitu ke Neng Kumala, segitu cantiknya disebut itu, salah sendiri dia. Ke Luna Maya pun banyak yang moyokan, ke siapapun itu kembali kepada kita itu pengen bawa jalur mana. Kalau dipikirkan manusia puyeng. Ya. Se-Indonesia makanya kita nggak mau jadi presiden tuh gitu kan Kang Abu. Kita mah bener. Sekarang mau begini diprotes sama, tapi kan hidup kita enggak apa kata orang. Tuh. Apa kata orang? Mau dihina alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi kita on the track sesuai dengan yang tadi kita mau dikuasai kesadaran itu. Kalau banyak sekali pemilihan, tetapi ingatlah bahwa saya tetap dalam posisi optimis Kang Abdul, bahwa hanya segelintir. Ayo kita lakukan penelitian, banyak orang baik, banyak yang semua tuh curahan kasih sayang. Nggak kenal pun kita pengen nyumbang kemana pun banyak. Jadi nggak usah ragu, nggak usah bimbang apa yang kita lakukan. Ini adalah mewakili, Neng Kumala pasti mewakili anak kita yang juga banyak pertanyaan, tetapi ya itu banyak hal yang harus kita jelaskan juga dari sang kesadaran, bukan hanya si MPC itu tadi. Mungkin itu sharing ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Wah, kita boleh tepuk tangan dulu dong, keren. Hatur nuhun Bu Maya. Mantap, keren. Mungkin boleh ditanggapi antara critical thinking terus rasa gitu ya. Karena kan kalau dalam perspektif tasawuf tuh semuanya ngomonginnya zauk gitu ya. Zauk itu adalah rasa gitu, bahwa dalam perspektif rasa di situ yang nggak bisa di dalam tanda petik dirumuskan oleh nalar atau akal gitu. Gimana Mbak Mela? Itu kembali lagi ke kebutuhan kita, apakah kita mau tadi sih belajar atau ibadah. Kan tadi kan aku bilang belajar itu beda ya. Itu kan untuk memuaskan rasa keingintahuan, tujuannya supaya paham. Sedangkan kalau beribadah tuh memang untuk dirasa-rasa gitu, untuk mencapai ketenangan. Ya tadi pertanyaannya kenapa kalau kita kentut terus harus udu lagi, padahal kan kentut gitu, kayak nggak nyambung. Itu kan dia bertanya karena untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Dia mempertanyakan itu dari sudut pandang dia sebagai pembelajar. Nah, jawaban
jawaban bahwa misalnya ada ruh kita, ada kolbu kita, itu adalah pendekatan ketika kita beribadah. Dan memang tidak semua hal ya, manusia itu sebenarnya kan makhluk yang tidak rasional. Rasionalitas itu secara alamiah kita tuh nggak rasional. Rasionalitas kita itu kita latih dengan belajar, dengan berpikir kritis, itu kita harus kita latih. Sedangkan otomatisnya kita tuh bukan spesies yang rasional gitu. Dan salah satu agama adalah salah satu ekspresi kita yang irasional. Itu kenapa agama itu ada banyak ragamnya, ada banyak ragam ekspresinya, ada banyak jenis Tuhan di dunia ini, ada banyak cara-cara beribadah di dunia ini, karena agama itu pakai rasa gitu, dan rasa itu nggak bisa diseragamin. Sedangkan kalau rasionalitas masih bisa gitu, maksudnya pelajaran matematika di sini sama di seluruh dunia gitu ya sama gitu, rumusnya gitu-gitu aja. Tapi kalau misalnya mau belajar agama dengan pendekatan ibadah, pasti yang orang rasa itu beda-beda. Nah, ketika lagi ngomongin aku yang hafal Quran atau belajar tafsir gitu, tentunya aku ketika mengambil peran itu, aku mengambil peran itu untuk belajar, bukan untuk beribadah gitu. Makanya setiap ayat itu aku kulik-kulik gitu, karena yang butuh untuk aku puaskan adalah rasa keingintahuan aku gitu. Sedangkan apakah aku memakai Quran untuk ibadah juga? Iya, kalau misalnya terutama lagi bulan puasa kan biasanya disaranin tadarus, ya aku juga baca-baca aja gitu. Atau misalnya kalau lagi sholat, kadang aku suka manjang-manjangin sholat supaya bisa baca Quran dengan lebih panjang, yaitu kebutuhan aku adalah untuk ibadah gitu. Tapi kalau belajar tafsir ya kebutuhan aku adalah untuk memuaskan rasa ingin tahu aku gitu, supaya aku bisa paham. Oke. Jadi itu ekspresi yang berbeda gitu. Ketika kita ngomongin literasi agama gitu ya, orang yang punya kemampuan literasi agama itu bukan orang yang tahu misal oh ini dalilnya di sini, ini dalilnya di sini. Sebenarnya bukan itu menurutku. Literasi agama itu adalah ketika kita bisa melihat agama sebagai suatu unit yang menggerakkan peradaban manusia gitu, yang sangat terikat pada cara kehidupan kita, sehingga bisa kita kaji bahkan di luar kerangka studi agama. Bisa kita kaji secara sosiologis, bisa kita kaji secara antropologis, bisa kita mainin secara filsafat gitu. Nah itu kemampuan literasi agama yang aku maksud, beneran orang itu punya kemampuan literasi itu yang kayak gitu. Sedangkan kalau kemampuan misalnya oh ini maknanya gini, dalilnya gini, itu tuh masih sangat terbatas pada kerangka ibadah gitu. Oke. Thank you Mbak Mela. Boleh kita tepuk tangan Ibu dan Bapak. Satu lagi terakhir mungkin sebelum kita maghrib. Ada? Mana siapa? Bapak-bapak biasanya. Iya, bapak-bapak. Oh iya, aman. Oke, mungkin terakhir mungkin Mbak Mela, kesimpulan wrap up dari final statement obrolan kita di hari ini. Silakan. Oke, jadi mungkin highlight yang paling butuh di highlight adalah punya kemampuan literasi agama itu berbeda dengan taat beragama. Taat beragama itu adalah cara kita mengekspresikan keimanan. Kalau literasi beragama itu adalah seberapa banyak dan seberapa terstruktur pengetahuan kita tentang agama, dan itu bisa benar-benar di dua ranah yang berbeda gitu. Kayak misalnya misalnya kalau aku percaya malaikat nih, ada malaikat kanan kiri lagi nyatet gitu, itu kan aku sadar itu adalah kepercayaan yang tidak rasional, tapi aku memilih dengan sadar untuk mengimaninya, misalnya kayak gitu kan bisa. Udah kesimpulannya gitu aja Kang. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Mbak Mela. Hatur nuhun Ibu dan Bapak, terima kasih. Dan pada akhirnya kita akan menyadari bahwa segala sesuatu yang datang dari luar kita itu hanyalah informasi. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita menyerap informasi sesuai dengan kunyahan kita. Karena apapun konteks bahwa semua kebenaran sejati nggak pernah ada di luar diri kita, tetapi ada di dalam. Oleh karena itu mari kita bijaksana untuk memilah informasi. Dan mari kita selalu menggunakan kesadaran untuk melakukan sebuah reaksi.
Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.